Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo guys. Kita akan membahas prediksi soal USBN 2000. Ini kita lihat latihan soal USBN SMP IPA kurikulum 2013 tahun 2019. Kita ke soal nomor 1. Samsul melakukan pengukuran panjang ya ini. Sekarang ya tutorial. Berdasarkan gambar di atas, hasil pengukuran yang dilakukan Samsul pada karet penghapus adalah, lihat ini penghapus. Ini dari 0 berarti kita hitung 1, 2 lewat 3 ya, berarti 2,3 cm. Betul, hore. Kita berlanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Berdasarkan data di atas, besaran pokok menurut satuan SI dan alat ukur yang benar adalah, kita lihat yang pertama panjang, ini satuannya bukan cm tapi meter, alat ukurnya sudah mistar boleh. Kemudian massa, benar satuannya kilogram, alat ukurnya neraca ya betul. Yang 3 waktu, satuan SI nya sekon, alat ukur stopwatch ya betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. B, iya betul, bagus ya. Lanjut, perhatikan ciri-ciri zat berikut ini. Nomor yang merupakan ciri-ciri zat cair, kita lihat. Nomor 1, volumenya tetap tidak. Nomor 2, gaya tarik antar molekulnya kuat tidak. Pola partikelnya mudah berpindah ya betul. Nomor 1 volumenya tetap betul ya, di 1. Kemudian yang 2 enggak, berarti 1, 3, 4 dan 5. Jawabannya adalah B. Kita coba ya. Iya betul, plus 10. Lanjut, perhatikan pernyataan berikut. Perubahan fisika ditinggal oleh pernyataan nomor. Pembuatan keju dari susu ini perubahan kimia, bukan. Beras ditumbuk menjadi tepung ya betul. Pemuaian pada besi ketika dipanaskan betul. Pembuatan meja dan kursi dari kayu ya betul. 2, 3, 4 Ji Samsu ya betul. Lihat, kemudian nomor 5. Nomor 5, ini ada gambar di bawah ini merupakan kondisi permukaan air di dalam gelas ukur pada posisi sebelum sudah dimasukkan. Nah ini sebelum dimasukkan volumenya 50 ml. Kemudian setelah dimasukkan batu ini menjadi 50, berarti ini 100, 50, 60, 70, 80 ya, 80. Berarti kita tinggal kurangkan saja 80 dikurangi 50. Hasilnya adalah 30. Kita coba klik betul atau benar. Betul, plus 10. Lanjut, perhatikan gambar berikut. Tinta berwarna dapat dipisahkan dengan metode pada gambar karena titik didih, bukan. Perbedaan pola pergerakan boleh juga. Mudah larut dalam pelarut. Pelarut dan setiap komponen warna tinta memiliki sifat kimia yang sama. Jawabannya apa ya? Kita coba yang B ya. Ya betul. Lanjut, seorang siswa ingin menguji sifat larutan dari obat yang diminumnya. Setelah siswa tersebut melakukan pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa obat yang diminum bersifat basa. Pernyataan yang mendukung kesimpulan itu adalah yang A. Kita lihat kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisi obat dan tidak terjadi perubahan warna kertas lakmus. Nah ini adalah asam, berarti bukan jawabannya A. Yang B, kertas lakmus merah dicelupkan dalam warna berisi obat dan terjadi gelembung gas pada obat tersebut. Tidak ada reaksi gelembung-gelembungan atau ya kertas lakmus mah. Yang C, kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam sebuah wadah yang berisi obat dan terjadi perubahan warna kertas lakmus menjadi biru. Ini jawabannya adalah C. Kita coba, jawabnya adalah benar, bagus. Lanjut nomor 8, perhatikan berikut yang termasuk GLBB ya, GLBB. Dari pernyataan di atas adalah yang pertama, gerak bola pada bidang miring, iya betul.
Mobil yang melaju pada kecepatan tetap bukan gerakan benda yang dilempar ke atas. Ya betul, gerak mobil tempat yang datar. Berarti jawabannya 1 dan 3. Kita coba B, betul atau salah? Iya betul lagi. Iya, lanjut lagi ke nomor 9. Gambar di atas mengilustrasikan cara melepaskan tutup botol logam yang sulit dibuka. Ini dapat terjadi karena kopi sebagai tutup botol. Nah, ini akan lebih besar daripada muai mulut botol. Jawabannya A, betul atau salah? Kita coba. Ya betul, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nomor 10, perhatikan. Ini tidak jelas apa pertanyaannya ini. Kerjakan selalu. Ya, lanjut. Ini belum jelas. Lanjut lagi nomor 10, tidak jelas. Ini apa jawabannya ini? Jadi jawabannya, pertanyaannya mana? Ini jawabannya udah bingung mana. Kita coba aja 1 ya. Ya salah, ada pertanyaannya. Lanjut nomor 11, besarnya usaha yang dilakukan oleh Andi dan Tommy agar mobil bisa terbang sejauh 4 meter. Jika gaya dua anak ini masing-masing 50 Newton dan 70 Newton. Kita coret-coret dulu pakai workpiece ya. Silahkan ya, mau coret-coret di sini. Lihat dulu ya. Ini ada 2 orang yang mendorong dengan gaya 50 dan 70. Karena arahnya sama, berarti resultan gayanya adalah 50 ya, F-nya ya, F-nya itu 50 ditambah 70 ya. 50 tambah 6 berarti jumlah jamleh jadi 120. Berarti F-nya adalah 120 Newton. Kemudian lanjut lagi. Nah, kita yang ditanyakan adalah usahanya, usaha W. Aduh, ini mana W-nya? W sama dengan F dikali S. F-nya udah ada 120. Jaraknya ini 4 meter ya. S-nya jaraknya 4 meter. Usah dikonversi karena sudah meter. 120 kali 40 sama dengan berapa ya? 480 ya. Ya betul. Belum kita 480 Joule ya. Kita keluarkan dulu. 480 Joule. Betul atau salah? Ya benar. Ya. Wah, perhatikan gambar. Tekanan hidrostatis terhadap A sebesar 8000 Newton meter persegi dan tekanan hidrostatis yang B sebesar 6400 Newton per meter persegi. Jika masanya 1000 dan G10 selisih kedalaman A dan B. Kita mencari kedalaman kedua benda ini. Kita pakai cara cepat ya, cara cepat. Caranya gini ya, kita lihat massa jenisnya ini sama-sama 1000 dan gravitasinya adalah 10. Nah, yang 8000 ini langsung cara mencari kedalamannya yaitu 8000 H-nya ya, HA ya, HA-nya ini 8000 dibagi 10 kali 1000, 10 ini hasilnya 10.000. 8000 ini coret dulu, coret 0,38 bagi 10 sama dengan 0,8 meter. Aduh, ya. Kemudian kita hitung yang HB ya, yang HB ini HB berapa? HB kita hitung, kita lihat berapa tekanannya ini 6400. Nah, sama ini massa jenis dengan gravitasinya dibagi 10.000.
Iya, ini coret. Nah, 64 dibagi 100 sama dengan 0,64. Nah, kita kurangkan saja. Hasilnya 0, selisihnya ya selisih. Selisih itu delta ya. Delta H ya. Delta H-nya sama dengan 0,8 dikurangi 0,64. Nah, ini 0 diambil ke sini. 10 kurang 4, 6. Ini sisa 7, 7 kurang 6, 1, 0, jadi isinya adalah 0,16. B jawabannya ya. Ya betul ya belum. Kita coba 0,16. Ya betul. Lanjut ke nomor 13. Nomor 13, perhatikan grafik pelunasan 300 gram es hingga menjadi air berikut ini. Jika kalau jenis es 2100, air 4200, lebur es 350.000, maka perubahan suhu pada proses M ke N ya, dari M ke N. Lihat M ke N, dilihat M ke N, ini berarti ini sudah menjadi air ya. Nah, kita potret dulu, potret ya, kita pakai screen sketch ya. Nah, ini untuk menghitung dari M ke N, rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita lihat berapa masanya. Masanya ini 300 gram. 300 gram itu kita konversi dulu ke kilogram, dibagi 1000 sama dengan 0,3. Kemudian C adalah kalori jenis. Kalori jenis dari M ke N ini sudah menjadi air. Nah, yang kita gunakan adalah kalori jenis air sama dengan 4200. Aduh iya, penyon ki ya. Nah, kemudian delta T-nya ini perlu kenaikan suhunya dari 0 sampai 10. Ini berarti kenaikannya 10 derajat Celcius. Nah, 0,3 kali 10 3 ya, ini bisa dicoret, ini jadi 3, ini jadi 1. 3 kali 1 3, 3 kali 4200, 3 kali 4 2. Kita potret dulu ya. Kali 3, 3 kali 2 6, 3 kali 4 ini 12. Nah, ini 0 ya. 0 nya ditambah ini, jadi jawabannya 12.600 joule. Nah, ini jawabannya dalam kilojoule, berarti dibagi 1000, 12.600 dibagi 1000 berarti 12,6 kilojoule. Nah eureun untuk ketangnya tadi eta mah. Ya, jawabannya adalah B ya. Kita keluarkan dulu. Nah, jawabannya adalah B. Ya betul. Nah, segitu dulu, nanti kita lanjutkan soal selanjutnya. Lanjut ke nomor 14. Mohon maaf batuk ya. Sebelumnya assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal ke nomor 14. Nah, kita pakai ini dulu ya, drawing space dulu ini ya, sketch. Nah, perhatikan gambar tuas berikut. Bebannya 500 Newton,
kuasanya 200 Newton, kemudian panjang ininya, panjang apa ini teh, panjang kuasa bebannya 40 cm. Nah, ini belum diketahui berapakah panjang dari lengan kuasa. Jika beban digeser 10 cm, dulu yang harus dilakukan agar tetap seimbang adalah, nah, kita harus mengetahui dulu ini ya, untuk mengetahui dulu berapa panjang dari lengan kuasa ya. Ini lengan kuasa ya, jadi berapa panjang dari sini ke sini ya. Nah, caranya sangat mudah. Nah, yang pertama kita lihat perbandingan antara beban dan kuasanya. Kita coret nolnya 2 biar mudah menghitungnya. Ini 5 dicoret nolnya 2, kuasanya juga dicoret 2. Nah, cara yang kedua kita kalikan bebannya 5 dikali 40. Nah, berarti sistem pada bagian sebelah sini pada beban adalah besarnya 200 ya. Nah, kalau nolnya ada berarti 20.000 ya. Kita anggap saja ini 200. Untuk mencari panjang lengan kuasa, nah, perkalian antara kuasa dan lengan kuasa ini harus sama dengan 200. Berarti 2 kali berapa sama dengan 200, berarti 2 dikali 100. Berarti lengan kuasanya adalah 100 cm. Nah, kemudian si beban ini digeserkan 10 cm, asalnya 40 digeserkan ini sejauh 10 cm. 10 cm ya, sehingga lengan bebannya panjangnya menjadi ini menjadi 50 cm, sehingga sistem ini akan berubah, tinggal lagi 200 ya. Kita coret, tidak lagi 200 ya. Ini susah dihapus ya, udah 200. Nah, karena ditambah 10 jadi 50, maka sistemnya menjadi 5 dikali 50 menjadi 250. Nah, supaya tetap seimbang bagaimana caranya? Nah, kita harus mencoba beberapa opsi-opsi yang ada pada jawaban. Yang kedua, yang A, menggeser titik tumpu 10 cm mendekati titik beban. Nah, ini di tumpunya jadi berapa, asalnya 40 menjadi mendekati titik beban di sini, berarti ya 10 cm asal 50 menjadi, berarti jaraknya menjadi 40 kali 5 200, kemudian ini pecahan 100 menjadi 110 kali 2 berarti 220. Nah, ini bukan jawaban yang tepat ya. Nah, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kita hapus lagi ya. Ini hapus juga ya biar ini. Nah, kemudian kita coba jawaban yang kedua, menambah kuasa menjadi 300. Kuasanya 200. Nah, menambah jadi 300 berarti jadi 500. Ini 5 saja ya Pak. 5 kali 100, 500, 250. Jelas ini tidak seimbang. Kemudian kita
coba jawaban yang D, menggeser yang C ya, menggeser kuasa 20 cm menjadi titik tumpu yang asalnya 100 digeser menjauhi ya titik tumpu menjadi 25. Nah berarti ini jaraknya menjadi 125. Dan nanti 125 kali 2 ini sama dengan 250. Nah ini sama, berarti ini akan seimbang. Jawabannya adalah C. Coba ya, jawabannya adalah C. Ya betul. Lanjut ke nomor 15 ya. Space dulu. Ya, ke nomor 15. Beberapa logam dipanaskan secara bersama sehingga suhunya sama. Ini sebelum dipanasan panjangnya sama, setelah dipanasan ini panjangnya menjadi berbeda. Berdasarkan tabel logam 1, 2, 3, dan 4 adalah yang kita lihat mana yang koefisien molnya paling kecil berarti paling pendek. Yang koefisien molnya paling panjang berarti dia yang paling panjang setelah pemuaian. Nah kita cari dulu yang paling kecil ya. Yang paling kecil adalah besi ya, besi. Nah besi berarti yang nomor 3 ada besi. Mana yang besi? 3 berarti antara C dan D ya. Kemudian yang terkecil kedua ya, yang terkecil kedua, nah ini adalah tembaga ya. Ini tembaga tadi udah ya, besi yang terkecil. Yang kedua tembaga, berarti tembaga ini yang terkecil kedua, ini yang nomor 1. Berarti yang ketiga ini besi, yang kedua tembaga. Karena besi ini tembaga, berarti jawabannya adalah C. Coba jawab ya. Jawabannya C. Betul. Betul, alhamdulillah. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Manfaat gelombang bunyi dapat ditujukan pada pernyataan nomor yang nomor 1, mengukur kedalaman laut ya betul. Mencari pesawat yang hilang kontak bukan. Memperkirakan jarak antar ya betul. 4, mendeteksi keberadaan musuh, jadi jawabannya 1 dan 3B ya betul ya. Lanjut ke nomor 17. Jika ampere meter menunjukkan angka 2 ampere, maka besar tegangan pada ujung-ujung hambatan 4 ohm adalah, nah ini kita coret-coret dulu ya, coret dulu ya. Ini dihitung bahwa arusnya atau I-nya ya, I-nya ini sama dengan ini 2 ampere ya. Nah untuk langkah pertama kita harus mengetahui berapa tegangan yang digunakan. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus I sama dengan I dikali R ya, dimana I adalah kuat arus listrik, R adalah hambatan. I nya udah ada 2 ya, tinggal R nya ini harus disatukan. Nah yang pertama kita proses adalah yang ini ya, yang paralel dulu ya, yang paralel. Nah, untuk menyelesaikannya, nah ini ada cara yang cepat. R paralel ya, R paralel sama dengan ini, kita lihat nilai yang paling besar yang mana, 12, berarti KPK nya ini adalah 12. Kalau tidak 12 bagi 4, 3 oh bisa, kalau tidak bisa dikali 2 nanti besarnya. Jadi KPK nya 12
kemudian 12 bagi 12 ini 1, ditambah kemudian 12 dibagi 4 3, berarti R paralelnya ini sama dengan hapus dulu ya, sama dengan 12 ya, 12 dibagi 4 sama dengan ini 12 bagi 4 adalah 3, berarti R paralelnya 3 ohm, berarti ini diganti sama 3 ohm ya, 3 ohm 3 ohm pasti kom ya. Nah, yang 3 ohm ini karena sudah diganti, maka dengan yang 6 ohm ini menjadi seri, berarti R totalnya tinggal ditambahkan saja, 6 ditambah 3, 6 tambah 3 9, berarti R totalnya 9 ya. R totalnya itu 9, berarti ini juga hapus dulu ya, berarti R totalnya itu 9 sama dengan 2 dikali 9, nah sama dengan 18 volt ya. Nah, berarti langkah pertama ini udah beres, ini adalah 18 volt. Nah, untuk yang ini ya, tegangan untuk susunan seri ini berbeda antara titik ini dengan titik ini ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Karena yang 4 ohm ada yang di sebelah sini, berarti I rumusnya adalah sama dengan I dikali R. Tadi I nya udah ada 2 ampere, kemudian R nya ini sistem ini tadi adalah 3 ya, 2 kali 3 sama dengan 6 volt. Nah, 6 volt ya. Nah, karena ini susunannya paralel, maka tegangan di 4 ohm dan 12 ohm adalah sama, berarti yang 4 ohm 6 volt, yang 12 ohm juga sama 6 volt. Jadi jawabannya adalah B. Kita coba benar atau betul. Iya, benar. Lanjut ke nomor 19. Nah, benda terletak di depan cermin cukup seperti gambar dan mencapai yang terbentuk bersifat nyata dan diperbesar 3 kali. Jadi perbesaran bendanya 3 kali pada posisi benda seperti ini. Benda kemudian digeser 10 cm menjauhi cermin, maka bayangan menggeserkan sekarang bersifat. Nah, yang langkah pertama kita harus mencari dulu berapa jarak bayangan dari benda yang jaraknya 20 cm ini. Caranya mudah saja, kita pakai ini ya, sketch ya. Nah, tadi perbesarnya 3 kali. Cara mencari yang keterangannya perbesar 3 kali dan jarak bendanya 20 cm mudah saja. Rumusnya adalah
Ini pakai warna merah aja ya. SI ya, SI ini adalah lambang dari jarak bayangan sama dengan M. M ini adalah perbesaran bayangan dikali SO. SO ini adalah jarak benda. Kita kalikan saja. M nya tadi 3 kali perbesarannya, dan SO nya jarak bendanya dari gambar terlihat 20 cm. 20 cm, berarti SI nya sama dengan SI nya ini sama dengan 60 cm. Ya, jadi ketemu ya. Langkah kedua, nah kita harus menghitung jarak fokusnya berapa. Cermin jarak fokusnya berapa. Nah, caranya rumusnya adalah ini dihapus dulu ya. Hapus dulu ya, ini ketahuan SI nya 60 cm. Lanjut lagi. Nah, cara mencari F ya sama dengan titik fokus 1/F sama dengan 1/SI ditambah 1/SO. Nah, tadi SI nya udah ada 60, 1/60 ditambah ini 1/20. Nah, agar lebih cepat kita langsung aja F sama dengan kita taruh ininya FPB dari FKPK dari 60 dan 20 adalah 60 dibagi 60 bagi 60 1 ditambah 60 bagi 20 3. Nah, jadi F nya adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15 cm. 15 cm. Jadi jarak fokusnya ini adalah 15 cm. Kita buat kira-kira di sini ya. Ini jaraknya 15 ya, 15 cm. Nah, benda kemudian digeser 10 cm menjauhi cermin, jadi asal 20 menjadi ini sama 10 menjadi 30 cm. Nah, karena ini fokus 15 cm berarti pada jarak 30 cm ini adalah titik kelengkungan atau disebut titik M ya. Titik M apabila sebuah benda diletakkan di titik kelengkungan, maka besar benda akan sama dengan besar bayangan, tinggi benda akan sama dengan tinggi bayangan, hanya akan terbalik ya. Jadi jawabannya adalah nyata terbalik dan sama besar. Kita coba benar atau salah atau betul. Nyata terbalik sama besar. Ya, betul. Lanjut ke nomor 20. Batang besi dan baja dapat
jadikan magnet dengan cara induksi sebagai berikut. Ini cara membuat magnet dengan cara induksi. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan fakta bahwa ini karena induksi maka sifatnya adalah sementara. Kita lihat pilihannya, batang besi Pg menjadi magnet sementara betul dengan ujung P sebagai kutub utara. Nah, P-nya utara katanya. Nah, ini belum tepat, harusnya selatan. Bukannya. Yang B, batang besi Pg menjadi magnet sementara betul dan ujung P sebagai kutub selatan. Nah, ini yang betul ya, dari kutub utara. Lanjut ke nomor 21. Pada gambar di atas diperlihatkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu ini adalah tumbuh dan berkembang ya. Kemudian untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, makhluk hidup harus mampu melakukan adaptasi. Berikut ini disajikan beberapa contoh adaptasi makhluk hidup. Dari contoh adaptasi makhluk hidup di atas, contoh manakah yang termasuk adaptasi fisiologi? Yang nomor 1 kita lihat, orang yang hidup di dataran tinggi memiliki jumlah sel darah merah yang lebih banyak. Ini adalah adaptasi fisiologi karena terjadi di dalam tubuh. Jadi kalau di dalam tubuh berarti adaptasinya adaptasi fisiologi karena darah di dalam tubuh, maka ini adalah adaptasi fisiologi. Bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Ini adalah adaptasi tingkah laku. Yang nomor 3, rayap memiliki enzim selulase untuk mencernakan makanannya. Nah, karena pencernaan makanan terjadi di dalam tubuh, maka yang nomor 3 ini adalah adaptasi fisiologi. Kerbau berkubang di lumpur pada siang yang panas, ini adalah adaptasi tingkah laku. Jawabannya adalah 1 dan 3. Seorang peserta didik SMP Harapan Bangsa menemukan makhluk hidup yang memiliki ciri sebagai berikut: berakar serabut. Nah, berdasarkan ciri-cirinya maka makhluk peserta didik tersebut termasuk kelompok berakar serabut, tidak berkambium, memiliki 1 keping. Karena memiliki 1 keping biji, maka ini disebut tumbuhan monokotil. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menguji baku mutu instalasi pengolahan air limbah PAL di 50-60% secara acak setiap tahunnya. Hasil menunjukkan 20% perusahaan ini tidak memenuhi standar baku mutu pengolahan limbah cairnya. Hasil uji laboratorium air sungai di wilayah Singosari, Lawang, serta Wagir Pakis, banyak yang tidak memiliki chemical oxygen demand atau oksigen yang dibutuhkan dalam proses kimiawi makhluk hidup. Bagaimana kemungkinan kondisi organisme di bahan tersebut? Nah, karena pada air itu akan dibuang beberapa sampah-sampah organik, maka karena tidak ada oksigen, maka bakteri-bakteri pengoleh sampah organik ini kekurangan oksigen sehingga sampah organiknya akan menumpuk. Jadi jawabannya adalah A. Ya betul. Suatu tumbuhan memiliki ciri-ciri berikut: habitat di darat, serbuk sari tidak lengket, kepala putih, terdapat di dalam mahkota bunga dan tertutup oleh mahkota. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tumbuhan tersebut penyerbukannya dibantu oleh karena di darat. Ini air bukannya. Serbuk sari tidak lengket, ini bukan oleh serangga, karena kalau oleh serangga ini serbuk sari sangat lengket. Kemudian kepala putihnya terdapat di dalam bunga dan tertutup oleh mahkota. Karena putihnya tertutup, nah sehingga ini sulit sekali tertiup oleh angin. Maka jawabannya adalah D, oleh manusia dibantunya. Perhatikan skema jaring-jaring makanan pada ekosistem darat di bawah ini. Apa yang terjadi pada komponen ekosistem tersebut jika populasi tikus menurun akibat petani melakukan pembasmian? Lihat tikus, kita lihat opsi-opsi jawabannya. Populasi tumbuhan dan rubah meningkat. Nah, rubah ini belum tepat. Rubah justru akan menurun dengan kehilangannya tikus. Populasi tumbuhan dan burung elang meningkat. Tumbuhan, kemudian elang meningkat juga.
talang disebabkan menurun karena kekurangan makanan. Populasi tumbuhan meningkat dan katak menurun. Nah, ini juga meningkat yang tumbuhan. Kemudian kataknya mana katak? Mana gambar katak? Ini katak. Tikus ini menurun dan katak juga karena ularanya menurun maka kataknya akan meningkat, bukan. Populasi burung pemakan biji-bijian meningkat ya karena rubahnya ini sedikit, dan laba-laba menurun. Nah, karena tumbuh-tumbuhan meningkat, karena kemudian serangganya semakin banyak, kemudian laba-laba juga akan menurun populasinya banyak lagi. Oke. Oke, benar aja, benar cek ya. Rekor. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor dan grafik pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kualitas udara. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah penduduk, kualitas udara semakin buruk. Contohnya A. Betul? Ya benar. Oke. Ya lanjut. Melepat ke salah ya tadi keterangan salah. Ya lanjut ke nomor 28. Perhatikan gambar yang berikut. Ya, jenis sendi yang ditandai dengan X adalah, pada siku ini seperti engsel gerakannya. Di sendi engsel. Ya betul. Ya lanjut ke nomor 29. Perhatikan gambar berikut ini. Nama di atas akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, ini adalah tumbuhan apa ini ya? Oh, putri malu ini ya, putri malu. Nah, gerakan putri malu adalah seismonasti ya. Karena rangsangannya berupa sentuhan. Kalau fotonasti ini rangsangannya berupa cahaya dan arah geraknya tidak ditentukan oleh arah rangsang. Kalau fototropisme ini dipengaruhi oleh cahaya yang arah gerakannya dipengaruhi arah rangsang. Kalau geotropisme ini yang perangsangnya adalah gravitasi bumi, di mana gerak itu dipengaruhi arah datangnya rangsang. Lanjut ke nomor 30. Perhatikan gambar atau reproduksi wanita berikut ini ya. Yang ditunjuk, ini adalah ovarium. Ovarium fungsinya yaitu menghasilkan sel telur dan hormon. Ya betul. Kalau tempat pembuahan sel telur dan sperma ini tuba Fallopi, ini yang ini ya. Ini tuba Fallopi, tempat pembuahan sel telur oleh sperma. Yang C sebagai saluran telur membawa sel telur. Sama juga ini tuba Fallopi ya. Yang ini dengan yang ini juga sama ya. Kemudian sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan, ini adalah rahim. Ini yang rahim ya. Ini adalah rahim. Lanjut ke nomor 31. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang benar antara nomor enzim dan kode fungsi enzim adalah yang A kita lihat 1C, 1 petialin, C mengubah amilum menjadi malatosa, ya betul. Kemudian yang 2 yang E 2 pepsin mengubah pengibukan, berarti bukan A. Yang B 2B ya, 2 pepsin, B mengubah lombok, bukan. Yang C 3A 3 amilase mengubah maltosa menjadi glukosa, ya betul. Kemudian yang 4E 4 tripsin mengubah peptid, nah betul, jawabannya adalah C. Abi kamari
rasa nomor 32. Perhatikan daftar ciri-ciri pembuluh darah berikut. Jika terluka, darah akan menetes, dinding tidak elastis dan tipis, katupnya terletak di pangkal jantung, darah mengandung oksigen atau O2. Pada daftar di atas yang termasuk ciri-ciri pembuluh nadi, di ini dindingnya tidak elastis dan tipis, darah banyak mengandung oksigen 2 dan 4 ya. Salah geningan batunya. Tiga dan 4. Ke nomor 32, perhatikan daftar ciri-ciri pembuluh darah berikut. Pada daftar di atas yang termasuk ciri pembuluh nadi adalah jika terluka darah akan menetes. Nah, ini adalah pembuluh darah balik, dindingnya tidak elastis dan tipis, dan ini juga balik. Katupnya terletak di pangkal jantung karena ada satu, darahnya banyak mengandung oksigen. Ini sama pembuluh darah arteri atau nadi. Jawabannya adalah 3 dan 4. Ya betul. Lanjut, bunga merah bilis jalapa warna merah disamakan dengan bunga merah bilis jalapa warna putih. Metode pertama, semuanya berwarna merah muda. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kemungkinan F2 bersamaan adalah ini adalah intermediate, maka perbandingan fenotip ya, fenotip dari hasil F2 nya maka adalah 1, 2 banding 1, karena ini menghasilkan warna bunga yang berbeda dari induknya, di mana induk yang satu merah, yang induk yang lainnya putih, keturunannya merah muda. Maka perbandingannya 1, 2, 1, di mana 1 untuk merah muda 2, yang intermediate putih 1. Jawabannya adalah D. Lanjut 34. Pada gambar di atas bagian yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder ditubuhkan oleh nomor pertumbuhan sekunder ini terjadi pada kambium nomor 3 ya. Nomor 3 ini betul. Kalau yang nomor 2 ini flum untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Yang nomor 4 ini silem untuk mengedarkan air dan mineral dari alat di seluruh tubuh. Nomor 1 epidermis bagian dalam dari pohon atau batang. 35 di kabin monosobia seperti singkong melimpah sehingga sentuhan bioteknologi yang tepat untuk menghindari ketidakbermanfaatan dari singkong tersebut. Produk dari penerapan bioteknologi untuk singkong disebut adalah, karena ada bioteknologi berarti ini adalah tape singkong. Betul. 36. Lanjut, salah satu penerapan bioteknologi bidang kesehatan dengan tujuan diabetes. Nah, diabetes ini adalah pada si orang itu kekurangan hormon insulin, maka yang tepat adalah ini. Nah, ayam berbulu hitam diselangkan dengan ayam berbulu putih. Berapakah rasio genotip F2? Nah, karena ini yang ditanya genotip berarti 1, 2, 1. Silangan antara tanaman bunga pukul 4 warna merah dengan warna putih menghasilkan tanaman berbunga merah jambu. Apabila F1 silangan dengan samanya menghasilkan tanaman F2 sebanyak 32, maka kemungkinan akan menghasilkan tanaman berbunga merah sebanyak cara-cara dulu ya. Nah, untuk intermediate maka F2 nya kita contoh dulu. Iya, karena intermediate menghasilkan
keturunan yang beda dari induknya, maka perbandingannya adalah 1:9. Hasil ya, F2 kan tipnya ya, fenotip tip 1 berbanding 2 berbanding 1, dimana yang satu ini yang dominan merah, yang homozigot dominan, ini yang heterozigot, ini merah jambu. Merah yang satu ini yang putih yang homozigot resesif. Jadi 1 banding 2 banding 1 ya, karena yang ditanyakannya tanaman F2, maka kamu tuliskan tanaman berbunga merah ya, merah berarti 1 bandingkan 1, semuanya 1 tambah 2 tambah 1, ini 4 dikali berapa, keseluruhan ada 32, 1/4 dari 32, 32 bagi 4 ini 8, 8 kali 1 8, jawabannya adalah 8. Iya benar. Lanjut, perhatikan kalau berikut proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, terjadi pada nomor 2, reabsorpsi 3, augmentasi 5. 2, 3, 5. Oh, kemungkinan 1 ya, 1, 3, 5. Oke ya. Para ahli geologi pernah melakukan percobaan untuk pengambilan bentuk batang tumbuhan akan melakukan segala aliran senyawa organik ke akar jaringan yang terbentuk pada satuan bentuk pihak jaringan fluid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.